Rob. Abang tuh. Karena ini restoran. Oh, dasar. Sir, on kayo Pakistan ba? Bakit ito mo ba na yung Amerika? Hey, kom op joh, straks naar de treinen. Kom jou. Dari gaji Putra yang pendapatnya separuh dari gaji Anton Belanda. Berbeda dengan 17% dari gaji Tuan yang 2 kali lipat besarnya. Jangan mengadu pada saya. Saya cuma pengusaha perkebunan, bukan orang pemerintah. Sebagai orang Belanda pun saya mentaati peraturan. Kewajiban orang jajahan juga ada. Tapi Tuan, gaji di Belanda separuh. Kopi yang tidak diboyong ke negeri Tuan cuma 10%. Gula 10%. Coklat, kopra, juga bahan-bahan lain. Tapi tidak beras. Oh, sudah, tidak perlu. Als u praten maar raak over dingen die ze weten. Het is niet alleen bezuiniging. Sir, on kayo Pakistan. Hey, kom op joh. Links. 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 Soal ongkos, jangan dibicarakan dulu. Haram hukumnya. Kalau zaman sekarang tidak ada yang mau membantu orang pergerakan. Perihal pergerakan, Miss Ining juga punya minat. Apa yang dia tidak bisa bantu? Ya sekolahan, ya pesantren, apalagi usaha-usaha yang Aden kerjakan ini. Pasti dia bantu. Katanya Mas Gunadi mau kenalkan. Nanti Mama kenalkan. Hujan gerimis di bibir tipis, merah bergincu. Tutup pintunya, Kang. Berisik. Jangan menangis, takdir teriris. Bila mencium si sanggul dua. Nah, itu orangnya. Bila Stambul, Stambul, sanggul dua. Dia tidak kumpul, besok bertemu jua. Sanggul dua, sanggul dua, sanggul saya memang dua. Sanggul saya memang dua. Hatinya Tuhan lah yang punya.
Nyi, Nyi, Panyanakeun salena. sini. Kenalkan ini Mas Gunadi dari Bandung. Sekedap, Nyi. Orang pergerakan juga. Nyi, temui dulu. Saya dengar Mas juga bisa main biola. Perihal di situ, kami sudah lama mendengar, Den. Ini orangnya yang kasih tahu. Mainkan, Den, mainkan. Supaya dia tahu apa yang saya bilang. Man, cobi nambut, Yulna. Jangan, saya cuma bisa sedikit. Sekedar hobi. Hobi juga kadang-kadang bisa bagus, Den. Mangga. Dang, nyalakan lampunya. Kang, tolong bukakan. Iya. Saya penasaran. Silakan. Mesti ada yang lemparin kita nanti. Sini, Bi. Kasih Mas Gunadi. Bilang tanda mata. Dari Nyi Ining. Jangan sembarangan kasih tanda mata pada orang. Yang menerima bisa berpikir yang bukan-bukan. Apalagi kalau orang itu belum menemukan dirinya siapa. Buat orang pergerakan sekarang ini tidak terlalu gampang. Belum lagi kalau istrinya tahu, bisa cemburu. Kata Emang, istrinya manis sekali. Ya pantes, suaminya juga seganteng itu. Pandangan matanya dalam. Tutur bahasanya juga lain dari lelaki yang pernah saya tahu. Hush, jangan terlalu jauh ah. Nanti sebentar malam tidak bisa main mikirin dia terus. Siapa yang mengantarkannya ke stasiun, Bi? Bukan ke stasiun. Si Asep memboncengnya naik motor ke Bandung. Hujan-hujan begini. Kalau Akang tidak keberatan, izinkan saya bergabung dengan teman-teman Akang di Bandung. Saya siap mengerjakan apa saja, Kang. Di rombongan Istanbul tidak dapat menyumbangkan tenaga saya bagi pergerakan ini. Alah,
Apa yang kamu lakukan semua ini sudah berarti besar. Tidak semua orang bisa mencetak selebaran dalam waktu sesingkat ini. Siapa berani bilang ini bukan kerjaan hebat? Cep. Belok, Cep. Belok. Jangan sampai lolos. Balik. Tembak! Lari, Mas. Kepung! Kepung! Jalan pikiran apa yang kami ikuti? Kalau kamu naik kereta api, musibah itu tidak bakal terjadi. Sekarang, anak itu tertembak. Kita tidak bisa cuma bilang kasihan, nasib jelek. Akibatnya, kamu tidak lihat akibatnya. Kalau mau bertengkar di klub Hes, nak Dudu, ibu keberatan. Bing, bawa ke jendela. Tunggu di luar, Tom. Bing, polisi. Tutup pintunya. Tidak perlu. Buka, nanti asapnya tak banyak. Kasih jalan. Duh, sih. Minggir. Want jij bent nog altijd van mij. Je was toen eens klaar. Mas Gun, Ben weggegaan. tempat pertunjukan Istanbul itu disegel. Nih, Ik ben toch zo blij, je zei. Mijn liefde, ik meen sebagian besar rombongannya ditangkap. Yang tertembak itu adalah adik dari primadonanya, Miss Ining. voor jou en voor mij. Orang tua itu ditangkap karena kegagalanku. Adiknya tertembak karena aku. Aku mau dengar sendiri apa kesalahan. Gila kamu itu. Bagaimana kalau ada polisi yang mengenali kamu? Aku yang mesti dihukum. Gara-gara aku musibah ini terjadi. Gun, dengar. Mereka tidak salah apa-apa. Mereka cuma membantu. Tapi aku. Risikonya kalau kamu ketangkap, kita semua bisa habis. Aku yang memang mesti bertanggung jawab. Gun! Bing, panggil Rito.
Betapa cerobohnya saya. Rasanya saya ingin menghentikan dengan nyawa saya sendiri. Apalah saya dibandingkan dengan dia yang masih muda. Asap sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Dan hukuman yang diterima Mang Johari suka miskin. Saya betul-betul terpukul. Minum tehnya, Den. Ganti dengan yang panas, Nyi. Saya harap Mas tidak terlalu termakan oleh peristiwa ini. Kematian adik saya di tangan Belanda bukan satu-satunya dalam keluarga. Beberapa tahun yang lalu dalam peristiwa di Cimindi, bapak saya terbunuh. Juga abang saya. Buat apa memikirkan yang sudah mati? Mereka sudah jadi tanah. Tidak bakal hidup lagi. Polisi itu menembak karena komisaris Belanda itu yang... Saya sudah tahu. Pemain biola itu sudah memberitahu kepada saya. Jangan bawa-bawa orang lain. Kita dalam keadaan terdesak. Paderlandsche Club ini semakin gencar melawan kita. Juga surat kabar dari lokomotif itu. Sudah pada tempatnya lah kalau kita lebih berhati-hati dalam menghadapi Vaderlandse Club ini. Pada umumnya mereka didukung oleh para pengusaha toko, perkebunan juga, dalam upaya mendukung pengusaha Eropa. Mereka-mereka inilah yang justru menentang pergerakan kebangsaan ini. Perjuangan mereka semata-mata hanyalah agar Hindia Belanda dan negeri Belanda merupakan apa yang mereka sebut Nederland Raya. Gun. Gun. Gun, bangun, Gun. Bangun. Apa perlunya berteriak-teriak? Malah polisi nanti yang datang.
Keberhasilan demi keberhasilan mulai nampak. Masuk di dalamnya masmu. Aku beruntung dan bahagia dapat menyumbangkan tenaga dan pikiranku pada pergerakan kebangsaan ini. Menempuh berbagai jebakan yang dipasang Belanda dan orang-orang sekeliling di mana-mana. Di surat-surat kabar yang penuh intrik dan bahaya-bahaya lain yang bisa membuat orang-orang berubah jika kita sendiri tidak waspada. Keberhasilan Masmu dan kawan-kawan di sini mudah-mudahan mendatangkan semangat bagi perjuanganmu di Klaten di dalam merintisi berdirinya sekolah-sekolah putri. Tugasmu sungguh mulia. Pegang dan camkan bahwa pendidikan akan memegang peranan penting di waktu-waktu mendatang, saat di mana masyarakat kita membutuhkan bukan saja laki-laki yang bersemangat, tapi juga wanita-wanitanya dengan pendidikan yang memadai. Kita saat ini bertugas mengusir kebodohan yang hanya melahirkan kepicikan-kepicikan. Masmu di sini sehat-sehat dan baik adanya. Untuk bangsamu, bertinggi semangat dan bangkit segera. Jiwa dan ragamu untuk bangsamu, bertinggi martabatmu, hai bangsa. Tergagah, bangunlah negerimu dengan budi dan ilmu. Bertinggi semangat dan bangkit segera. Jiwa dan ragamu untuk bangsamu. Sunario yang mengganti Mr. Sumantri, tetapi tidak terdapat bukti penting. Obtredan polisi demikian rupa di beberapa rumah. Dokumenten diduslah dan ada seorang guru yang ditahan. Malah sudah ditangkap beberapa guru beberapa hari sebelumnya. Di Siantar ada 8 orang dan 8 rumah digeledah. Di antaranya ada seorang jurnalis Indonesia yang ditangkap. Di Bangkalan Brandan, perbuatan ini dilakukan terhadap 12 rumah. Surat-surat dibeslah, malah ada sebuah surat pribadi biasa yang dibeslah karena cuma ditulis dalam huruf Arab of Tionghoa. Dari sudut organisasi, memang tidak ada jalan lain. Kecuali menonaktifkan. Terlalu riskan. Emosional. Tak ada perhitungan akibat-akibatnya. Ceroboh. Saya tetap menolak tuduhan-tuduhan gila itu. Kalau semua ini saya lakukan, apa untuk kepentingan diri saya pribadi? Apa artinya saya? Tidak ada. Saya jauh-jauh datang dari Klaten, setahun baru kawin. Apa untuk saya foya-foya di sini? Buat apa kalau bukan karena pergerakan ini? Tapi kejadian kemarin pagi kalau tidak ada orang yang pincang itu mengalihkan persoalan kamu. Kita sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah di tangan polisi. Tapi kalau cuma soal itu aku diskors, dinonaktifkan. Baik. Baik. Aku keluar dari kalian. Artinya selama ini aku berhubungan dengan orang-orang yang hebat. Yang tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Artinya kalian telah memvonis aku sebagai orang yang gagal.
Usaha-usaha seperti persamaan gaji guru di antara bangsa Belanda dan Bumi Putra yang Adinda perjuangkan mesti diteruskan dengan gigih dan pantang mundur setapak pun. Seperti Masmu dan kawan-kawan di Bandung. Tekebur, tekebur. Itu namanya tekebur. Biar toh Kang Mas. Ngono kok percaya. Mas Gun belum kasih tahu bahwa setelah mengirimkan surat permohonannya ke Solo, beserta dengan surat izin usaha-usaha lainnya. Sebentar ya Pak D, saya kasih lihat berkas-berkasnya. Weh. Anakmu ini masih istrinya atau opo jelasnya? Ya begitu orangnya. Begitu bagaimana? Ya guru. Ya macam-macam. Cepat kawan deh, Cok. Go, cepat. Ayo, awas. Agen Karjo, kalau perlu naikkan kandong, kau lu mau. Mbak Ming, hancur kita kali ini. Mbak, serdadu-serdadu ngamuk. Papa nama kumpulan kita diinjak-injak. Berantakan kita kali ini. Mereka bilang tidak ada. Tapi mereka lakukan juga, Mbak. Kalau begitu saya ke sana sekarang. Selama ini Mas baik sama saya. Saya minta maaf karena tidak bisa membantu lebih banyak. Saya merasa mereka yang keliru. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Aku memang ceroboh. Saling jaga saja. Udah. Yuk, Mang. Kang, bagaimana kalau dia berkhianat? Datang ke Belanda, menyerahkan diri dan menikam kita dari belakang. Mas Rip jangan mengada-ngada. Saya kenal dia. Belum tentu. Masalah ngomong. Betul, Bing. Lebih baik kita mencari jalan keluar bagaimana caranya melawan surat kabar ini. Semua yang ditulis kaum sana, sumbang. Dia tidak mau ngomong selama 2 hari ini. Mau apa tidak ada yang tahu. Kemana perginya juga dia tidak bilang. Pagi-pagi bawa koper, langsung pergi. Bersama Nyi Rohaya. Iya, Den. Dia sendiri juga tidak tahu mau dibawa kemana. Dia cuma bilang agar saya jangan khawatir. Malahan dia menitipkan surat buat Aden. Saya sendiri tidak tahu apa isinya. Kalau begitu saya permisi dulu. Gezellig zo, hè? Vond ik nou ook. Zo'n leuke avond, zeg. Heb jij nog een idee waar we nu heen kunnen? Nou, misschien om de hoek. Daar heb je een hele... Oh, Daar lijkt me- taverne heet het. Ik heb echt trek in een lekkere bord. Ja, drankje gaan. Mestinya mereka-mereka yang mengurus. Nou, daar de taverne. Ja. Kalau begitu besok saja kita urus Koffie soal bruin, hoop ik. Baik, sampai jumpa. Ya. Goedenavond. Sini enak sekali. Nou, dat is mevrouw. Waarom bij dit naar Braga? Uw jas? Alsjeblieft. Ja. Ik heb best een keer een afspraak. Dag Arno, Hoor ik het wel. goedemorgen.
Oh, daar zijn ze. Ach, wat plezierig. Over het hek snel, hè. Ja, ik zie Jan. Ga ik even naar hem toe. Ja hoor. Datangan Hatta kelihatannya jadi inceran berita besar-besaran di koran-koran. Oh iya. Baik, Mas. Nur, cepat sedikit. Ini ada polemik baru antara ada lokomotif dan sepatu tahunan. Di halaman depan, Kang. Kopi. Minta tolong Teruskan ke depan. Karet. Coba tolong carikan berkas-berkas rapat yang lalu. Menir Wong Hengki yang saja yang bawa. F-nya saja 2, Bang 1. Di Parkadring yang lalu, kapan itu dibicarakan? Minum Tulis apa saja kopi? begini. Kopi buat kita, Hatta pulang, syukur. Di Volskar juga. Itu diterima secara aklamasi. Lihat ini inventarisasi. Juragan Husni Tamrin, Juragan Jadi Ningrat. Semua juga. Kang, Nadi. Mana? Harga karut. Biar kirim aja ke cabang-cabang kita. Nah itu ya, tolong dibender untuk Iya, iya. dikirimkan ke cabang. Dus tijd, heren. Bing! Bing! Tunggu, Bing! Tunggu! Aku Gunadi! Gunadi kawanmu! Apa kabarnya? Baik, Mas. Ayo, ke pemandanganku supaya bisa cerita. Awas. Cepat, lari. Seru, Mas. Antara lokomotif dan surat kabar sifat tahunan. Terutama tentang berita akan pulangnya Hatta. Kami bilang, syukur. Tapi kelihatannya Belanda lebih mendesak agar beliau dikirim ke Digul. Kapan datangnya? Dalam waktu dekat. Tapi menurut Mang Duduh, hal ini perlu diketahui masyarakat. Kami sedang menyiapkan bahan-bahan berita. Supaya orang banyak tahu bahwa kami membutuhkan orang-orang pintar seperti dia. Orang-orang bijak. Orang-orang yang mau berpikir dengan akal budinya. Andai kata aku masih di tengah-tengah kalian. Itu yang saya harapkan, Mas, daripada main musik buat Belanda.
Dari mana kamu tahu? Percuma, Mas. Komisaris Belanda itu tidak suka main biliar. Kamu dengar dari siapa? Kalau cuma mengejar komisaris Belanda itu saja tidak susah, Mas. Dia sering makan minum di taverne. Yang disesalkan kawan-kawan, Mas keterlaluan dalam menghadapi kematian si Asep itu. Mas sendiri kan tidak tahu bakal jadinya begitu. Menurut saya, Mas sama sekali tidak salah. Omong kosong. Padahal banyak bayang lebih besar di depan hidung kita. Bagus bukan Mas sendiri yang tertembak. Lebih baik waktu itu aku yang mati. Anak itu masih lebih muda dari kamu. Dan Mang Johari yang sekarang meringkuk di Sukamiskin, anaknya belum lagi 6 bulan. Kawan-kawan tidak paham dengan jalan pikiran Mas. Bilang pada mereka bahwa merasa diri bersalah itu tidak gampang. Apa kamu kira kalau di sini ku merasa berdosa? Apa aku masih bisa bergerak mengurusi perjuangan untuk orang banyak? Aku minta kamu tidak bicarakan soal si Gunadi lagi. Dia cuma mementingkan diri sendiri. Kamu pikir orang seperti Husni Tamrin di Betawi, Ki Hajar Dewantara di Jogja, Soekarno, Gatot Mangpraja yang masih meringkuk di Sukamiskin itu tidak punya perasaan? Terbayang tidak oleh kamu kalau mereka-mereka itu cuma berjuang untuk kepentingan mereka sendiri? Kita mesti menariknya lagi, Kang. Anggap saja dia lagi buta. Tapi kalau kita biarkan dia seperti sekarang, lingkungan dia di antara orang-orang Belanda akan menyeret ke hal yang tidak kita ingini. Apa yang sebenarnya dia maui dari Belanda-Belanda itu? Tetap mencari agen komisaris Belanda itu. Tai. Pemuda dengan otak tai. Dia pikir sendirian bisa melawan polisi-polisi itu. Bilang sama dia. Di Betawi orang-orang pergerakan sedang ditangkap-tangkapi. Bilang juga sama dia. Ajun komisaris itu tidak ada artinya dibandingkan dengan keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita perlu turut mengunjungi Kongres Perempuan Asia di Lahore pada Januari tahun depan. Di mana pemuka-pemuka pergerakan wanita negeri terjajah seperti Nyonya Sarojini Naidu dari India, Nyonya Nasik Abe dari Arab akan bicara. Itu sebabnya kita membutuhkan dana ini. Dan kita pun akan mengirimkan wakil ke Kongres itu untuk mengajarkan maksud dan cita-cita apa yang dibawa dari Lahore. Dan Kongres ini akan besar faedahnya untuk seluruh rakyat Asia. Karena bukan sembarangan orang yang akan hadir. Dan cita-cita kaum pergerakan tidak mesti dipelopori oleh pemuda saja. Tapi juga oleh para kaum istri. Seperti apa yang sudah terjadi di mana-mana, juga di Klaten. Bahkan kita tidak boleh kalah dengan perkumpulan wanita-wanita di Batavia, di Bandung, di Surabaya, dan di kota-kota lain. Asia lagi bangkit. Belanda, juga Inggris akan segera keteteran menghadapi arus baru dari timur ini. Mas, jadi kabar koran di Betawi mengenai diketemukannya pistol di Ciamplas bukan berita bohong kalau gitu, Mas. Kamu kira dari mana aku dapatkan pistol ini? Kalau bukan dari sana. Wat is dit druk, zeg. Heb jij gereserveerd? Waar gaan wij nu naartoe? Is het leuk hier, zeg? Misschien nooit geweest. Ja. Ga je mee naar huis? Ja, lijkt me heerlijk. Even een stukje lopen. Zoveel gegeten. Wat jammer dat er geen plek was. Ja, weet jij nog een leuk Goedenavond. We gaan nergens meer naartoe. We gaan rechtstreeks naar huis. Oké, see you. Tunggu sebentar.
Dini. Mereka menunggu. Ya, Ekom. Jelas dia sudah dibeli Belanda. Kelihatannya sudah tidak lagi mencari komisaris polisi itu. Dia sekarang sedang mencari kekayaan. Pasti. Kelihatan dari cara dia berpakaian. Pakai topi, jas loreng-loreng. Rasa-rasanya dia sakit hati pada kita. Dan mau membalas dendam. Saya lihat sendiri. Jangan terlalu cepat menilai, lebih baik kita lihat saja dulu. Pasti, pasti. Bukan saja cuma main musik di kalangan orang-orang Indo. Ngomongannya sudah itkom, itkom. Jadi ragu-ragu saya. Ini Ur. Ja, het was het weer waard. Zullen we dan nog wat gaan drinken bij de taverne? Ja, lijkt me prima. We zouden dansen vanavond, hè? Ik sprak hem voor de eerste keer aan de oever van de vliet. En sinds die tijd kwam ik daar weer, die plek vergeet ik niet. Daar bij die mooie molen, daar woont het jongen waar ik zoveel van hou. Orang berubah. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen als hij eens wordt mij. Ik sprak hem voor de eerste keer aan de oever van de Vliet. En sinds die tijd kwam ik daar weer, die plek vergeet ik niet. Daar bij die mooie molen, daar woont het jongen waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen als hij eens wordt mijn man. Dames en heren, hebben wij voor u als laatste op het programma staan. Een veelbelovende sopraan. Bajunya sudah saya siapkan, Nyi, yang kemarin. Iya. Kalau bukan orang pincang yang membawa Miss Roslana datang ke sini, saya tidak kasih izin Tuan Gunadi untuk menemuinya. Alsjeblieft. Bi, jadi supirnya memang sudah tidak ada. Supir yang mana lagi? Sejak pistolnya hilang, semua pegawainya dipecat. Den Leman, sama siapa? Saya bawa tamu. Selamat malam. Mari dulu, No. No me vuelvo a enamorar, ya no querer comer. Tinggal dulu, Bi. Saya secepatnya siap. Que otra vez me hagan soldar y otra vez yo me Daftar pengunjung malam ini, Mir. arrepienta. No me vuelvo a Saya sudah tidak sama-sama dengan kawan-kawan yang lain.
Saya sudah lama tahu. Kabarnya Mas masih penasaran pada komisaris Belanda itu. Saya lagi bingung. Merasa serba salah. Apakah betul tindakan saya yang sekarang ini? Mendengar nama saya Rosalina. Atau karena Mas main musik buat Belanda. Andai kata saya bisa ketemu dengan komisaris itu sekalipun. Dengan apa saya mesti membunuhnya? Sebaliknya, apa betul saya sanggup membunuh orang? Sekarang Mas sudah tahu saya di sini. Datang saja kapan-kapan supaya kita bisa ngomong-ngomong lebih banyak. Sekarang saya ditunggu orang. Selamat malam. Sering-sering muncul ya, Den? Selamat malam, meneer. Ah, ik heb al lang op jou gewacht. Silakan. Makasih. Masuk dulu, Den. Kita ngomong sebentar. Kalau ada yang saya bisa bantu lagi, tolong kasih tahu. Coba cari jalan bagaimana caranya supaya pemuda ini bisa bekerja di percetakan rombongan ini. Mungkin dengan cara begitu dia bisa kembali bergabung dengan kawan-kawannya seperti semula. Pak Omo. Kalau Aden yang bicara pada Mr. Lodi, tentu akan diterima. Soalnya Miss Ining sekarang sudah merupakan sumber harta bagi dia. Ini berkat Aden. Kalau tidak salah, pistol menir dan sarungnya selalu tergantung di ikat pinggang. Mana mungkin si Ahmad bisa mencuri semua itu tanpa diketahui siapa-siapa? Tidak. Cuma pistol yang hilang. Sarung dan ikat pinggangnya berada di restoran Itali. Tidak pernah saya makan di situ. Aneh. Tapi saya tetap tidak percaya kalau si Ahmad yang mencurinya. Dia begitu setia. Kenapa ditangkap polisi? Oh tidak, itu lain punya urusan. Yang betul, supir itu dipecat istri saya karena dia menemukan sapu tangan kamu yang ketinggalan di mobil. Saya ambilkan sepatu Tuhan dulu. Baik, saya sudah mulai tua, banyak lupa. Kemudian waktu pemain biola pincang itu datang pada kami dan memberitahukan bahwa Aden sudah dinonaktifkan akibat kematian adiknya itu. Dia tidak mengharapkan pengorbanan yang sebesar itu, Den. Lebih-lebih waktu kami mendengar bahwa Aden terus-menerus mencari orang yang telah menyuruh menembak adiknya itu. Itu sebabnya kami langsung ikut dengan dia ke sini.
dan melamar pekerjaan di sini. Kami gunakan nama Rosalina. Dia cuma merasa tidak adil, bahwa hanya Aden yang harus menanggung semua ini. Dia merasa harus berbuat sesuatu yang punya arti buat hidupnya. Tapi kenapa dia mesti jadi gundi komisaris itu sendiri? Dia kan tahu siapa Belanda itu. Kenapa dia mesti mengorbankan dirinya begitu rupa? Jalan apa lagi? Usaha apa? Ini semua akibat pujukan Mr. Lodi yang butuh pengaruhnya. Tapi di samping itu juga pasti ada maksud lain di samping pekerjaan. Duit. Pengangguran merajalela di mana-mana tahun ini. Tolong terimakan 200 gulden ini, Dan. Dia cuma mengharapkan agar Aden bisa kembali ke teman-teman sepergerakan seperti dulu lagi, tanpa punya beban apa-apa. Kalau soal komisaris polisi itu, dia akan urus sendiri. Dia cuma tidak ingin terlalu banyak orang terlibat di sini. Lari kemana, musik kemana? Mereka mabok, Pak. Bi, minta Mas Guna dimasuk. Silakan masuk, Den. No me vuelvo a enamorar. Meida, meidi, la triste. Tolong pegang pistol ini juga. Me hace daño hasta Saya harap ada gunanya. Bagaimana? Jadi bisa dia bekerja di sini? Apa salahnya kalau dia bisa ahli dalam soal cetak mencetak? Malah kalau bisa merangkap jadi orang kauk-kauknya. Merangkap jadi supir. Saksikanlah Orient Opera mulai tanggal 8 Oktober dengan program baru. Miss Rosalina dalam Dabo Fring Banyai City. Cerita tentang satu perempuan yang sangat sedih. Penuh penderitaan, air mata dan gelak ketawa. Penuh dengan selingan-selingan yang sangat lucu, sunglap, akrobat. Karcis bisa forverko. Jika terjadi ada hujan, kami menyediakan payung-payung. Saksikanlah cerita dari Miss Rosalina. Kunjungilah tarian terbaru dari Miss Rosalina. Mutiara dari timur dengan dandanan alat rias hias yang terbaru, Cap Dahlia. Saksikanlah tarian terbaru dari Miss Rosalina yang paling hebat, lincah, lemah gemulai, penuh daya tarik dan mempesona. Nah, inilah mutiara dari timur. Nah, kau lihat, Hendrik. Dari pernyataan-pernyataan yang ditandatangani oleh pemuka-pemuka pergerakan ini, dianjurkan baik para pemuda, kaum ibu, agar melakukan kesabaran. Jauhkan kelakuan yang tidak patut agar tidak memberatkan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pemuka-pemuka yang sekarang ini ditangkap. Kita jangan lebih mempersulit mereka. Terutama, kita yang sekarang ini masih bebas. Salah tindakan dari kita akan menyebabkan penangkapan-penangkapan baru. Artinya, keadaan akan bertambah tidak menguntungkan. Semua tindakan yang kita lakukan, hendaknya perlu difikirkan kebijaksanaannya, karena berita terakhir dari Priangan Tengah, penggeledahan masih terus berlangsung. Menghadapi Kongres Pemuda ketiga yang sedang dipersiapkan di mana-mana, pernyataan ini perlu diperbanyak dan disebarluaskan ke seluruh kota. Kita mesti mencetak selebaran-selebaran baru. Yuk. Ayo, jangan ragu-ragu. Ding. Ibing.
Mas Gunadi. Nur, buka. Tuh, Preman. Selebaran itu tutup dengan terpal. Ambil di kolong tempat tidur. Wing, Wing. Bantu dia. Tarik, Rip. Wing, cepat. Tutup yang rapat. Buka. Oh, masuk Kang. Iya, aku bawa kawan baru buat kalian. Wah. Masuk. Silakan Kang. Ya. Dibilang baru bukan baru. Kawan lama kalian juga. Apa kabar, Gun? Panglingan. Sini, Do. Kalian sekali-sekali mesti datang ke tempat pekerjaannya yang baru. Nomor 1 di Bandung. Masih sama seperti dulu. Tempat tidur kamu dipakai Ibing sekarang. Apa kabar kamu? Mas, lihat ini Mas. Apa lagi? Ibing, ingat apa yang gue bilang? Kau mesti ke sana, Do. Kang, saya pegang percetakan sekarang. Luar biasa. Kalau ada yang perlu saya bantu, kasih saya. Bagaimana, Rip? Boleh, boleh. Lain kali, Gun. Sekarang semuanya sudah terlanjur. Semuanya sudah siap. Mereka mestinya bisa merasakan apa yang ada dalam dada saya. Tidak semestinya mereka menyelesaikan dengan cara begini. Apa mereka tidak tahu bahwa semua yang aku lakukan ini untuk kepentingan pergerakan? Komisaris polisi itu mesti mati. Biar mereka tahu bahwa sekarang ini aku sedang serba salah. Bahwa aku sekarang sedang tidak tahu apa yang mestinya aku harus lakukan. Belok. Balik. Jangan sampai lo! Tembak! Bi, Ada apa? Astagfirullah. Bilang terus terang pada saya. Apa betul Nyai berhubungan dengan komisaris polisi Belanda itu karena ingin punya kesempatan membunuhnya? Atau Nyai memang mencintainya? Bilang. Bilang sejujur-jujurnya pada saya.
kalau saya menyintainya. Buat apa saya mencuri pistolnya? Kalau begitu, izinkan saya agar saya tidak kepalang tanggung begini. Kalau bisa, carikan saya jalan agar bisa jadi supirnya. Ya, lebih baik kita berikan dulu ke orang-orang kita. Terus terang aku tidak percaya pada iktikat si Gunadi. Rasanya sudah jelas dia pro Belanda. Dan kita tidak bisa tinggal diam. Selebaran-selebaran ini baru akan dibagikan pada Kamis malam. Nur, tolong dulu sebarannya bawa keluar. Tapi kalau polisi datang karena dikasih tahu oleh si Gunadi, mau lari kemana kita? Peng, aduh. Tolong bantu aku. Aku juga lagi kerja. Kaki kok begitu. Tom, bantu aku. Pip, lebih baik tutup dulu tuh mulut. Diam, diam. Menghadapi si Gunadi saja panik. Buang waktu. Membagikan selebaran-selebaran ini ke rayon-rayon. Alah, itu sih gampang. Jauh lebih berbahaya. kawan-kawan yang lain pergi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia. Langsung saja kita berkumpul di rumah kami. Di sanalah aku hidup untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita is helemaal verboden. Niet alleen in Klaten, maar ook Surabaya, Batavia, Bandung, overal. Terus jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Terus. Kamu jangan terus, kasih tahu kawan-kawan. Karang tenggelam perahu maya, air pasang gelombang pasang, dua sejoli putus tali, putus suratan. Lili, lekas, lekas. Bawa cepat, ketinggalan. Tidurlah tidur si buah hati, buka mata si bunga maya. Itu dia orangnya. Melati bisa belati, sudah suratan putus
Sekarang pergi tak usir mau mengambil anaknya sendiri. Langkah hidung mayatku. Kami di sini. Durjana pengkhianat cinta. Pergi. Nasib malam bukan kekal. Biarlah latih tanda cinta. Setia di hati. Tinggal 2 menit lagi. Durjana pengkhianat cinta. Nasib malam bukan kekal. Biarlah berlatih tanda cinta. Setia di hati. Awas. Tunggu sebentar. Sudahlah malam, Menir. Goedenavond. Antar saya pulang. Dugaanku tidak salah. Dia sudah kerjasama. Dia bukan satu-satunya. Mau ngomong apa lagi kita, Kang? Ibing, di mana Ibing? Note Verbinding. Selatan. 042. Kang Neman, ada tembakan. Mas Gunadi baru mengantarkan komisaris. Saya tahu. Tapi ini gencar sekali. Coba dicari jalan dengan cara apa saja. Coba dilihat.
polisi sebelumnya, Gunadi. Tidak salah lagi. Langsung masukkan ke garasi. Tuan Komisaris! Lepaskan aku! Kamu! Biar! Bantu aku! Iya! Buka pitas! Lepaskan pisau kamu! Mana janji Akang pada saya? Aman, damai. Sejak mula saya bersikeras. Akan saya tembak sendiri dengan tangan saya sendiri. Tapi Akang datang membujuk saya. Saya setuju. Karena apalah artinya tangan perempuan? Lemah. Tapi kalau sekarang semuanya jadi seperti ini, semuanya kita bakal tidak punya tempat lagi. Saya nyatanya berhubungan dengan kurcaci-kurcaci. Orang-orang pergerakan kelas 0 yang berjalan di atas prasangka-prasangka. Picik, kelas kambing, berlebihan, tidak berjalan di atas pergerakan itu sendiri. Sampai-sampai kalian tidak bisa memisahkan mana urusan pribadi dan mana urusan untuk orang banyak. Sana, bilang pada teman-temanmu, mereka itu rombengan. Orang-orang yang cuma bisa menilai orang lain terlalu cepat. Saya orang kecil di sini. Tidak punya banyak pengaruh. Saya lihat betapa gigihnya dia di dalam usaha-usaha pergerakan ini. Waktu itu, saya sudah tahu risikonya akan begini.
Tetapi siapa yang akan mengira kalau bapak ibunya juga ikut ditahan? Apa yang mereka tahu tentang politik? Ke kota besar saja belum pernah. Ya, begitulah. Tidak ubahnya hidup bagai wayang juga. Yang muncul-muncul, tapi ada waktunya masuk kotak juga. Yang betul ternyata Nagunadi. Di kota besar memang banyak tempat sembunyi. Boleh saya menemui istrinya, Pak? Apa salahnya kalau bisa? Nanti saya suruh orang mengantarkan. Saya ini milik Mas Gunadi. Saya mohon diterimakan. Dan ini sebuah surat yang dia belum sempat selesaikan untuk adik. Semalam, saya bermimpi. Dia terperosok di bawah ban mobil, ditembak Belanda. Ya. Dalam suratnya yang pertama kepada saya, ia melampirkan sapu tangan ini. Begitu juga dalam suratnya yang terakhir. Mohon diterima sebagai oleh-oleh. Meskipun saya tahu di Bandung banyak dijual. Jangan. Ini tanda mata. Suami adik orang baik. Dia sangat disukai orang.
Saya gembira sudah bisa bertemu dengan adik. Sudah waktunya saya pamit. Istriku yang setia. Rasanya kini aku perlu jujur bahwa masmu masih terlalu banyak perlu belajar. Aku tidak bisa membohongi diri terus-menerus sebagai orang yang berhasil. Akibatnya hanya membuat orang banyak menjadi susah. Sekarang ini adalah bohong kalau masmu sedang ikut dalam usaha-usaha pergerakan bagi orang banyak. Bagaimana mungkin mengatasi diri saja aku masih belum mampu, kecuali jadi orang yang terlalu besar keinginannya, tapi terlalu kecil kemampuannya. Dan buahnya sekarang ini hanyalah kekonyolan demi kekonyolan.